Shalom, selamat pagi saudaraku, para pencinta renungan The Message. Saudaraku, dampak dari kejatuhan manusia adalah manusia itu menjadi berdosa. Memang tidak semua manusia itu menjadi bejat hidupnya, tetapi manusia tidak mampu untuk bertindak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Atau dengan bahasa yang sering saya ungkapkan adalah kalimatnya begini: karena manusia berdosa, manusia tidak bisa sinkron dengan Allah. Padahal atas setiap kita individu, Allah itu memuat rancangan yang luar biasa atas setiap individu itu. Manusia diciptakan segambar dengan Allah dan diberi kemampuan untuk bisa serupa dengan Allah. Kita harus memahami dulu peta lengkap dan rangkaian utuh dari apa yang Allah lakukan dalam hidup kita. Dan kita harus mengerti maksud semua yang Allah lakukan bagi kita. Oleh sebab itu kita harus berani mengambil suatu keputusan dan berkomitmen, bertekad bahwa satu-satunya agenda dalam hidup kita adalah mencari Dia, untuk mengenal Dia dan mengalami Dia. Fakta yang tidak bisa dibantah pada umumnya, manusia itu sudah sesat, saudaraku. Manusia menggerakkan kegiatan hidupnya dengan segala kegiatan hanya untuk tujuan yang fana dan sementara. Tujuan sementara itu adalah kebahagiaan di dunia ini dengan sarana dan berbagai fasilitas. Dan untuk itu banyak orang mengejarnya sampai mati-matian, saudaraku. Dan tanpa disadari, iblis sedang menggiring orang-orang ini ke dalam pembantaian. Dan memang tidak mudah keluar dari gaya hidup yang salah ini, karena telah tertanam dalam jiwa seseorang. Tetapi sebaliknya Tuhan mengajarkan kita cara hidup anak-anak Allah yang dikatakan oleh Tuhan sebagai bukan berasal dari dunia ini. Memang kita akan jadi orang yang kesepian ketika kita memasuki wilayah ini. Karena seakan-akan kita tidak punya siapa-siapa. Mungkin hanya beberapa orang saja, tetapi itu adalah tanda bahwa kita adalah orang yang dipisahkan dari dunia ini, saudaraku. Hidup kita itu singkat, tidak ada kemapanan di bumi ini. Kalaupun ada, tidak lama kita hidup di bumi ini. Kenyamanan dan kemapanan kita itu tidak kekal. Maka jangan main-main dengan Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen setengah-setengah Kristen. Jangan punya mentalitas mediokriti. Suam-suam. Kita harus jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh atau tidak usah sama sekali. Maka kita harus sungguh-sungguh menemukan Allah di dalam hidup ini. Menemukan Allah harus dimulai dari kehidupan kita setiap hari. Dalam segala hal yang kita lakukan atau dalam segala hal yang kita jalani. Tetapi kita mulai kehidupan ini setiap harinya. Dimulai menemukan Allah melalui apa? Duduk diam dekat kaki Tuhan melalui doa. Kita awali menemukan Dia melalui doa. Kita awali melalui bersentuhan dengan Dia. Kita awali dengan merendahkan diri di hadapan Allah. Kita menghampiri tahta Allah dengan berjubah kekudusan setiap hari. Sehingga kehidupan kita setiap hari pun setelah kita menjumpai Tuhan di dalam tahtanya, duduk dekat kaki Tuhan dalam ruang doa kita, kita bisa memulai kehidupan kita setiap hari dengan tuntunan Tuhan. Saudaraku, perjumpaan atau bersentuhan dengan Allah ini tidak bisa diungkapkan dengan orang lain. Setiap hari kita punya rajutan cinta dengan Dia. Itulah yang membuat kita makin hidup bersih, makin hidup berkenan, makin sempurna, rindu tepat di mata Allah. Dan Tuhan akan terus menuntun kau dan saya sehingga kita makin tidak terikat dengan dunia. Makin cinta dunia, makin hilang itu kita di hadapan Allah. Makin cinta akan kesenangan dan kenikmatan dunia, makin hilang kita di hadapan Allah.
Tetapi ketika kita terus mengikatkan diri kita kepada Tuhan, melepaskan ikatan dunia, kita akan semakin merindukan kerajaan surga. Kita akan semakin mengasihi jiwa-jiwa orang lain. Kita semakin rela untuk berkorban. Ini yang saya maksud, saudaraku. Seberapa berani engkau bertaruh untuk Tuhanmu, untuk pekerjaan Tuhan, untuk jiwa-jiwa. Itu pasti kelihatan. Orang yang semakin hidup di dalam kerinduan kerajaan Allah, dia pasti akan semakin all out buat Tuhan. Dia akan membantai semua keinginan dirinya dan digantikan kepentingan Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu dia sedang menabung untuk kekekalan. Bukan hanya untuk kekekalan dirinya, tetapi untuk kekekalan orang lain. Maka tadi saya katakan, orang yang tenggelam sama Tuhan semakin jauh, semakin tenggelam, dia akan semakin mengasihi jiwa-jiwa sesamanya. Dan dia akan semakin rela berkorban, saudara. Menjadi kesukaan dan saat yang ditunggu kalau suatu saat kita ini menutup mata dan diadakan perhitungan di hadapan Allah dalam pengadilan Tuhan. Karena kita sudah menyelesaikan semuanya dan kita menunggu upah kita. Amin, saudaraku. Tapi ironisnya jarang orang mau berpikir benar-benar merindukan langit baru, bumi baru. Betul, karena beberapa orang berpikir ini hanya mitos. Pendeta aja belum pernah lihat surga neraka kok. Sok tahu dia. Kadang kan ada orang berpikir begitu. Ini hanya omong kosong. Gak ada yang tahu lah nanti mati gimana. Firman Tuhan menuliskan, firman Tuhan itu kebenaran, saudaraku. Tapi saya hanya mengingatkan, keputusan terserah kalian, saudaraku. Ya. Tetapi dari firman itu, dari kebenaran Tuhan itu sendiri, mestinya, saudaraku, kita menyadari bahwa hidup ini adalah momentum yang sangat berharga seharusnya. Tapi juga perlu diingat, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa waktu hidup kita juga sangat terbatas. Maka pagi hari ini saya sebagai hamba Allah, sebagai gembala, saya mengingatkan, ayo cari Tuhan. Ayo fokus ke langit baru, bumi baru. Supaya suatu hari kita pulang ke surga bersama Tuhan. Bersama dengan Tuhan Yesus di kekekalan. Indah, saudaraku. Dan satu hal yang harus membuat kita benar-benar gemetar adalah jika kita meninggal dunia tanpa memiliki Allah yang benar dalam hidup ini. Belum tentu loh orang beragama, dalam hal ini konteksnya adalah orang Kristen ya, sudah memiliki Allah. Mungkin kita memang masih percaya Allah, kita memang masih beragama Kristen, kita memang masih ke gereja, tetapi apakah kita benar-benar kita ini tidak berselingkuh? Berselingkuh gimana, Pastor? Maksud saya bukan hanya tidak pergi ke paranormal, ke dukun, pindah agama, menyembah Allah lain atau itu. Bukan berarti bukan itu, saudaraku, tetapi Allah menghendaki di sini kita dimiliki oleh Dia tanpa kita punya ikatan dengan siapapun, termasuk dengan dunia ini dan segala kesenangan-kesenangan hidup. Apapun dan siapapun tidak boleh mengikat kita kecuali Tuhan. Kalau ada yang mengikat kita, kita berselingkuh di hadapan Tuhan. Wow, berat, saudaraku. Tuntutan Tuhan itu sempurna. Maka tidak bisa disambil menjadi orang Kristen itu. Harus fokus kepada Allah. Dan semua yang ada terjadi, yang Tuhan titipkan, yang Tuhan percayakan, masalah-masalah, berkat jasmani, berkat rohani, semuanya. Itu semua adalah sarana untuk engkau dan saya bisa memiliki dan dimiliki Allah. Supaya engkau dan saya bisa dimiliki Dia tanpa ikatan dengan siapapun dan apapun. Ini memang tingkatannya Kristen-Kristen yang matang sampai memahami ini. Kristen kanak-kanak gak bisa diajak begini, masih dia belum paham. Mereka pahamnya pokoknya Tuhan itu baik kalau dijawab doanya.
Tapi Kristen yang dewasa bukan dijawab doanya. Dijawab tidak dijawab itu bukan hal, tetapi Kristen dewasa lebih mencari kepada apa maunya Tuhan dalam masalah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa masalah ini ditaruh? Pasti ada pesan yang untukku dan untuk orang di sekitarku. Dan yang ketiga, kenapa masalah ini ada? Pasti aku bisa melihat bahwa penyertaan Allah Immanuel itu benar-benar ada, dan itu semakin meyakinkanku untuk aku bisa mempercayai Allah yang hidup melalui masalah ini. Dan orang Kristen yang dewasa begini, lama-kelamaan dia bisa dimiliki Allah secara penuh dan dia bisa memiliki Allah secara utuh. Nah, itu yang mau saya ajak ke kalian. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari pencinta renungan The Message, Anda mengikuti renungan pagi setiap pagi di channel YouTube ini, seharusnya Anda mengerti Anda sedang dibawa untuk menjadi seorang Kristen yang dewasa, matang, matur, menghormati Tuhan dan meletakkan posisimu yang benar di hadapan Allah, dan letakkan Allah di posisinya yang benar. Itu tujuan saya memberikan kebenaran-kebenaran ini setiap pagi, saudaraku. Maka sekali lagi kita kembali ya. Jadi saya mau ajak kepada kita semua, setiap kali kita melakukan hal yang kira-kiranya tidak patut di hadapan Allah, yang tidak wajar di mata manusia pun, kita harus selesaikan itu di hadapan Allah segera. Dan tiap hari kita harus menyelesaikannya. Kita harus selesai sebelum kita menutup mata di bumi ini. Artinya, sebelum aku meninggalkan dunia ini, aku sudah beberes hari hidupku benar di mata Allah. Coba renungkan ini, saudaraku. Ingat ya, iblis membabi buta membantai semua akan kebaikan Allah. Dia akan membantai orang-orang yang mau sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Allah. Kau dan saya akan terus dilenakan dengan segala kesenangan, zona nyaman dan semuanya, yang akhirnya engkau lupa bahwa kita harus berkenan di hadapan Allah. Hati-hati. Ya, selamat pagi ya saudaraku. Saya berdoa pekerjaanmu hari ini diberkati Tuhan, studimu diberkati Tuhan. Apapun yang kau rencanakan, apapun langkah hidupmu hari ini, dalam berkat Tuhan yang indah. Selamat pagi, Tuhan memberkati.